Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Bantu Kreatif. Untuk hari ini saya akan memutarkan sebuah video dan ingin mengajak teman-teman untuk melihat dan menontonnya. Untuk video kali ini yang dibahas yaitu tentang kapal ya. Nah, yang kemarin-kemarin yang lagi viral, yaitu tentang kapal yang bertuliskan JKW dan juga Dewi Iriana. Nah, untuk berita-berita tentang kapal ini, nah ini yang telah disangkut pautkan yaitu pemilik. Nah, dengan tulisan JKW. Nah, ini sama mereka-mereka ini ya. Nah, ini disangkut pautkan dengan nama Bapak Joko Widodo. Nah, dan ada juga yang bertuliskan Dewi Iriana, nah, disangkut pautkan dengan nama pemiliknya yaitu Ibu Iriana. Nah, nah inilah pemikiran-pemikiran dangkal ya. Nah, tidak mencari kebenarannya. Dan kemarin-kemarin juga ada ya. Nah, tentang kapal-kapal kan banyak ya yang bertuliskan Megawati atau Mega. Nah, apa itu juga kapalnya Ibu Megawati. Nah, dan ada juga yaitu sebuah mobil. Nah, mobil tinja. Nah, mobil tinja. Nah, yang bertuliskan ARB, apa itu juga miliknya Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini juga pemikiran-pemikiran yang luar biasa ya. Maksudnya luar biasa itu seperti apa? Nah, coba tanggap aja ya, cepet banget untuk menanggapi tentang tulisan-tulisan itu yang berada di sebuah apa ya, unit. Dan makanya itu untuk video-video kali ini, nah ini membahas tentang itu. Nah, dan ini dari Kakak Jessica, nah, kasih paham untuk mereka-mereka semua, gunakanlah HP-mu yang canggih biar otak kalian itu lebih canggih lagi. Dan untuk judul video kali ini yang dibahas yaitu kapal JKW ternyata punya Pak Jokowi dan Ibu Iriana, gawat. Nah, ini tanggapan dari Kak Jessica ini. Oke, kita dengarkan. Ternyata kapal JKW sama kapal Dewi Iriana itu punyanya Pak Jokowi dan Bu Iriana. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketika orang punya ilmu dan berkata sesuai dengan ilmunya tapi ternyata nol, kalian tahu kan foto-foto yang beredar tentang kapal JKW, tentang kapal Dewi Iriana, terus langsung pada rame banget, wah itu kapal punya Pak Jokowi, itu kapal punya Bu Iriana. Ketika yang dipakai itu ilmu cocok logi, bukan fakta, begitulah hasilnya. Kejadian ini ya sama aja mengingatkan gue dengan kejadian dulu tuh ada ya, ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu. Itu langsung netizen mikir, oh dua-duanya punya Ruben Onsu, padahal bukan. JKW itu memang bisa jadi adalah inisial Jokowi gitu, tapi bukan itu konteksnya, ini konteksnya kapal tugboat. Di dunia ini yang namanya Dewi dan Iriana itu juga belum tentu Ibu Iriana. Kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana itu adalah PT Pelita Samudra Sreya, anak perusahaan dari IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI. Sahamnya pun terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bahkan itu kalian bisa cek sendiri pemegang sahamnya, kepemilikannya, dan lain-lain. Gak ada nama Pak Jokowi sama Ibu Iriana, mantan presiden kita yang kalian maksud itu. Gak ada, lu salah orang, salah orang. Mereka itu ya, kapal JKW dan kapal Dewi Iriana itu mengangkut barang dari Kalimantan, bukan dari Raja Ampat. Emang bener-bener ya, di era digital kayak gini tuh informasi itu nyebarnya kayak virus. Penggunaan nama kapal itu bebas, pemiliknya mau ngasih nama apa, mau ngasih nama bininya, pacarnya, anaknya, kakaknya, marganya, mau kasih nama mantan pacar, mantan istri, apa ki suka-suka dia. Biasanya juga nama kapal itu suka dikasih nama-nama sungai. Misalkan ada nama kapal Aku Rindu Milea, itu bukan berarti punya Dilan. Cari tahu dulu, baca dulu beritanya, handphone lu pinter, pemiliknya boro-boro. Terus misalkan ada nih nama angkot atau nama nasi goreng Megawati atau angkot Megawati, itu berarti punyanya Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan. Padahal ya kalian tuh bisa ngecek loh nama pemiliknya, rutenya, siapa yang jadi komisarisnya, lengkap semua di website pemerintah dan pasar modal. Tapi kalau mindset lu udah pada namanya pembenci, ya udah lu kaitin aja deh semuanya deh. Lagi pula namanya Bu Iriana itu nggak ada Dewinya sayang. Dan juga itu kapal beroperasinya di Kalimantan Timur dan mengangkut batu bara, bukan di Raja Ampat. Video atau foto-foto yang kalian lihat itu tuh hoax semuanya. Maksud gue bukan fotonya yang hoax, kapalnya memang ada, tapi berita-beritanya itu dibumbui kebencian, dibumbui kebohongan, itu buat ngadu domba tuh. Udah gitu ditambahin lagi bumbu-bumbu narasi ngawur. Besok-besok kalau ada kapal perairan Indonesia, nama kapalnya Barak, dikata punya Barack Obama, dikata punya Amerika Serikat. Padahal ya hari gini ada Google, ada GPT, ada internet, ada jurnal, ada koran, ada apa kek. Kalian semua itu bisa kok kritis tanpa harus jadi sok detektif, tanpa harus mengumbar kebencian. Gak usah pakai narasi-narasi, apalagi logika-logika yang ngarang gitu loh. Kritik pemerintah itu boleh, kritik pemerintah itu sah-sah aja. Tapi kalian juga yang mau kritik kayak gitu harus ngerti konteksnya apa.
Gua tahu banget ya kalau netizen Indonesia itu dipenuhi dengan banyak bakat gitu ya. Salah satunya adalah menginterpretasikan, langsung berpikiran dengan melihat foto 5 detik gitu ya, mentang-mentang ada tulisan JKW Iriana, wah langsung bisa menyimpulkan asal tambangnya, konspirasinya, pemilik globalnya dan segala macamnya. Giliran dikasih fakta, giliran dikasih datanya, mendadak kepalanya beku, mendadak mata lo perih, mata lo merah, kuping lo mendadak conge. Informasi yang kredibel itu ada prosedurnya sayang. Harus dicek dulu, harus diverifikasi dulu, harus punya data yang konkret. Bukan cuma sekedar feeling. Sisi positifnya sih ya, gara-gara ada berita-berita hoax ini ya, gue pribadi tuh jadi pengen tahu gitu pemilik logistik, apa itu tambang, apa aja yang ditambang, jenis-jenis kapalnya apa aja. Daripada penasaran doang dan cuma kemakan berita-berita hoax di luar sana, jadi belajar dikit-dikit, searching lah, research lah, baca jurnal lah, baca berita lah, pelajari lah apa itu kapal tugboat, apa itu kapal tongkang. Bukan cuma asumsi dan jadi gibahan, lihat deh itu kapal JKW itu tuh kapalnya Pak Jokowi tuh. Kalau mau jadi netizen yang cerdas, itu juga harus fact checking, bukan cuma feeling checking. Tuh bener tuh kata Kak Jessica ya, tentang kapal-kapal yang bertuliskan JKW dan juga ada yang bertuliskan Dewi Iriana. Emang bener sih kata Kak Jessica ini. Netizen-netizen yang pembenci pemerintah atau pembenci Bapak Joko Widodo mengasumsikan tentang tulisan-tulisan atau PT yang bertuliskan seperti JKW, seperti Dewi Iriana. Nah, ini pasti tujuannya. Nah, ini pasti punyanya mereka, Nah, itulah pikiran sempit mereka atau pikiran kerdil mereka. Nah, tidak mempelajari dulu apa isi dan apa itu tulisan. Nah, jadi punya HP itu cuma buat melihat-lihat doang, tapi bukan buat mengecek sebenarnya itu apa itu. Nah, dan seharusnya kalau otak pintar, otak cerdas kan harus bisa searching untuk mencari kebenaran. Nah, dan selain ini, tentang video-video ini juga teman kreator kita yaitu Open Parbelak. Nah, di sini akan membahas dan mengomentari soal yaitu tentang ini mantan Danjen Kopassus. Nah, mantan Danjen Kopassus ini yang kemarin-kemarin atau tahun-tahun yang lalu pernah makar, pernah akan makar ya. Nah, tentang mantan Danjen Kopassus ini ya, atau Bapak Maijen Sunarko. Nah, ini ada apa ini ya? Kok benci sekali kepada Bapak Joko Widodo dan juga Wapres sekarang yaitu Mas Gibran. Nah, ini ada apa ini? Nah, dan sampai-sampai ini bergabung dengan para mantan purnawirawan yang kemarin telah mengadakan yaitu 8 petisi. Yang isinya yang ke-8 yaitu untuk memaksudkan Mas Gibran. Nah, oke teman-teman, supaya teman-teman tidak penasaran dengan isi videonya, mari kita lihat dan kita tonton sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham. Dan di sini Opung Parbelak ini akan membahas dan mengomentari tentang Maijen Sunarko, dan ada lagi yang lain-lainnya. Nah, tentunya teman-teman akan dibuat tertawa-tawa. Nah, pasti ini kena atau mengenai. Nah, oke, mari kita langsung kita tonton videonya, guys. Mirip sekali. Kumisnya gede. Mirip kami dua kan. Iya. Jaga sikap, jenderal. Mantan Danjen Kopassus. Tapi pernah mau makar. Iya sih, pernah. 2019 mau makar dia. ...2019 mau digulingkannya pemerintahan Bapak Joko Widodo. Gagal. Nah, sekarang mau digulingkannya lagi pemerintahan anak Bapak Joko Widodo. Jadi sebetulnya otak dari pemakzulannya Gibran itu ya ini. Ya, maaf ya. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat ya, sebagai seorang purnawirawan ya kami wajib yang menghormati, menghargai Bapak. Tapi dilihat dulu lah apa yang sudah Bapak lakukan kemarin. Yang pertama tindakan makar, ditahan 1 bulan. Masuk tanggal 21 Mei, keluar 20 Juni. Ya, dan tahu enggak kalian, kawan ini bukannya bilang apa? Kemarin itu yang menjamin itu Panglima TNI ya, bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan. Tapi sekarang ini dijelek-jelekannya Luhut Binsar Panjaitan. Gak tahu diri. Sama aja kayak si Anies gak tahu diri. Ya,
Jadi ini, beliau ini adalah Maijen Sunarko. Beri tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya, beri tepuk tangan karena dia itu adalah seorang purnawirawan, kan begitu. Cuman agak belok. Agak belok dia. Ya kan? Jadi gini, ya setelah aku nilai-nilai, ini menurutku ya, terserah kalian kalau memang kalian itu apa namanya menganggap ini betul atau tidak ya. Jadi salah satu tokoh ya yang dari dulu sampai sekarang kepingin sekali menggulingkan pemerintah ya ini si Sunarko ini. 2019 mau menggulingkan Bapak Joko Widodo. Nah 2024 anaknya mau digulingkan. Apa pernah atau curiga waktu sekolah dulu nih kan ditanya cita-citanya waktu kecil ya kan. Nah apa cita-citamu? Cita-citaku ingin menggulingkan pemerintahan, Bu. Mana tahu kan sudah ada anak-anak ya kan punya cita-cita kayak gitu dulu. Caranya seperti apa, Nak? Ya aku jadi tentara dulu, Ibu. Aduh, Pak Sunarko. Malu dong sama kumis. Aduh, kok gitu amat sih, Pak? Aduh, udah mau copot ini. Amankan dulu. Jadi biar tahu kalian ya, bisa dikatakan dari semuanya ya purnawirawan ini yang paling ngotot. Ya, masuk akal karena apa? Dari dulu ya tahun 2019 ya, waktu itu kan dia ini barisannya Bapak Prabowo ya, bisa dikatakan ya apa namanya mendukung penuh pencalonan presiden Bapak Prabowo waktu itu. Cuman Bapak Prabowo ya waktu 2019 begitu Bapak Joko Widodo dinyatakan menang ya, nah Bapak Joko Widodo kan langsung menggandeng Bapak Prabowo. Nah menurutku ya beliau ini adalah salah satu orang ya yang betul-betul loyal kepada Bapak Prabowo. Tapi ketika Bapak Prabowo ya apa namanya memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan, nah ini orang nggak terima kan begitu. Makanya dia selalu katakan sekarang itu Bapak Prabowo lemah, Bapak Prabowo nggak tegas, Bapak Prabowo tidak mau bertindak layaknya seorang militer. Nah ini dia orangnya karena apa? Nggak suka dia, nggak tahu entah kenapa bencinya ini melihat Bapak Joko Widodo. Padahal dulu bukannya bilang apa ya Bapak Prabowo kurang benci apa ngelihat Bapak Joko Widodo, tapi bisa move on. Ini nggak bisa move on. Aduh. Nah sekarang mereka ada di kubu yang berbeda dengan Bapak Prabowo, kan begitu. Karena apa? Kemarin harusnya ya ini salah perhitungan memang ini apa namanya Maijen Sunarko ini. Kenapa gue bilang salah perhitungan? Maunya ketika pencalonan presiden tahun 2024 ya Bapak Prabowo mencalonkan diri, harusnya dia dukung juga Bapak Prabowo. Ini didukung si Anies. Dari sini aku bisa mendapat kesimpulan, ternyata mungkin ya, kita kan udah tahu ya Bapak Prabowo ini dulu di belakangnya itu kan ada FPI, ada HTI, ada 212, ada GNPF dan segala macam, kan begitu. Nah, kemungkinan besar ya, Sunarko ini memang sudah terlanjur bergaul akrab sama orang ini, kan begitu. Ya sudah bisa dibilang sudah nyaman lah, kan begitu. Nah, ketika Bapak Prabowo memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan, ya mereka tetap pada pendiriannya sampai mereka memutuskan untuk mencari figur baru, ya supaya mereka itu bisa tetap eksis. Ketika Bapak Prabowo, ya diharapkan, ya 2024 bertanding lagi melawan pemerintahan, ternyata tidak. Bapak Prabowo lebih memilih kolaborasi dengan Bapak Joko Widodo. Nah, si Sunarko ini mencari figur baru, kan begitu. Nggak kan mungkin mereka memilih figur yang didukung Bapak Joko Widodo. Karena apa? Udah aku bilang tadi, kawan ini bergaulnya sama FPI, GNPF, 212, setelah itu HTI, dan juga orang-orang yang sespesies lah. Kan begitu. Nah, ya sampai lahirlah satu sosok namanya si Anies Rashid Baswedan yang kemarin ku bilang itu ada usaha mobil tinja. Ada kemarin tuh Bapak Joko Widodo ya kan dibilang punya kapal karena ada tulisan JKW Mahakam.
Ada mobil tinja tulisannya ARB, Anies Rashid Baswedan. Nah, ya, jadi masuk akal gitu loh. Ternyata dia lebih memilih ya untuk tidak bersama-sama dengan Prabowo lagi. Karena dilihat Prabowo itu sudah lebih pro kepada Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang ini waktu dia balas dendam. Karena apa? Karena ya dia kemarin itu gagal. 2019 ini orang gagal ya. Ada beberapa tokoh makar ya. Waktu itu ada Kaflin Zain, setelah itu Sunarko, setelah itu ada Lius Sungkarisma, termasuk Egy Sujana yang gak kelihatan batang hidungnya. Itu dia, biar tahu kalian, ya kan? Nah, ternyata ya akhirnya tindakan yang berbau makar itu ternyata digulung lah ya oleh pemerintah bersama dengan TNI. Masuk penjara lah orang ini satu-satu, tapi rata-rata 1 bulan di penjara. Kan begitu, ya nggak tahu entah apa pertimbangan pemerintah kan begitu ya kan. Ya kalau masih bisa rekonsiliasi, ternyata orang ini nggak tahu diri. Udah dilepas tapi nggak bilang terima kasih sama pemerintah, menghasut aja, menghujat aja kan begitu, ya kan. Egy Sujana tuh masuk, ya kan. Lius Sungkarisma masuk. Ya selain masuk penjara udah masuk dia ke alam baka. Ya Keflin Zain masuk, ya kan. Setelah itu Sunarko masuk. Nah, Sunarko ini selain perbuatan makar, dia juga kemarin kalau tidak salah diduga memiliki ya senjata api ilegal. Senjata api, Pak, senjata api. Mana aku minum ini? Nantilah dulu. Bingung aku minumnya, lepas nanti. Nah, ada beberapa cuplikan video yang kupastikan ya ini menjadi bukti bahwasanya ya yang namanya Sunarko ini adalah biangnya ya dibalik dari maksud pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Tapi sebelum masuk ke situ ya, sebagai pengumuman seperti biasa ya, Opung Parbela bersama YouTuber Nusantara beserta juga dengan Sunarko akan berangkat ke IKN. Masa serius Kopung? Kalau Sunarko itu kita hapus, itu enggak ada. Opung Parbela bersama dengan YouTuber Nusantara ya akan bersama-sama kita berangkat ke IKN, memastikan kepada kalian semuanya kemungkinan besarnya di bulan 8 atau bulan Agustus. Kalaupun ada pergeseran, ya nggak jauh-jauh lah dari situ. Dan kita sudah deal-dealan kemarin sama Bapak Jokowi. Yeay! Bahwasanya, ya, kita itu akan bersama-sama ditemani dengan Bapak Joko Widodo. Kita akan sorot semuanya, ya. Jangan sampai mereka lempar isu IKN, kita sudah sebarkan berita tentang bagaimana IKN, bagaimana progresnya, dan bagaimana banyaknya bangunan-bangunan yang sudah berdiri di sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkontribusi terhadap ya persiapan keberangkatan Opung Parbela ya untuk ke IKN. Nah, bagi kalian yang ingin berkontribusi, di sebelah kanan ada nomor rekening dan sebelah kiri ya di sebelah kiri itu ada nomor WA Opung Parbela. Nah, itu dia ya. Sampai di mana tadi? Sampai Pak Kumis ya kan? Kita akan lihat ya, kita akan lihat satu persatu ya. Inilah orang yang paling ngotot dengan pemakzulan Gibran ya. Kita lihat dulu video pertama. Ini belak-belakan ex Danjen Kopassus Maijen Sunarko tentang Jokowi dan Gibran. Info yang saya dapat, yang kemarin disampaikan oleh mantan komisioner KPK bahwa Gen Solo dalam rangka mengamankan ijazah palsu mengeluarkan anggaran atau budget sampai 2,6 triliun. Kemudian saya baca juga Gen Solo sekarang sudah mengerahkan semua kekuatan dengan mengerahkan Parcok Polri, katakan Polri ya bilang Parcok, para junsurve dan buzzer. Dari situ saya menyimpulkan pendapat saya pribadi dan saya berani bertanggungjawabkan bahwa Jokowi itu tidak punya ijazah. Mengerahkan Parcok.
mengerahkan buzzer. Buzzer yang mana, Bapak? Buzzer mana? Kita mengcounter berita tentang ya berita-berita hoax ini ya, kalian katakan buzzer. Dikatakan apa katanya? Menggelontorkan uang sebesar 2,6 triliun. Geng Solo mengamankan ijazah Bapak Joko Widodo. 2,6 triliun. Buktinya apa? Jangan menghasut, Bapak. Malu sama kumis. Bapak ini gak kalah dong kumis gue nih. 2,6 triliun. Buktinya apa? Jangan menghasut. Jangan membodoh-bodohi masyarakat. Enak aja, masuk ke rekening sama saya juga 500.000 pun gak ada. Banyak yang bilang Opung Parbela buzzer, gak ada. Buktinya mana? Parcok katanya. Saya bilang di sini saat ini juga Polri. Berarti ada tendensi kawan ini untuk memecah belah antara masyarakat dengan Polri. Kan begitu. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Karena apa? Usaha-usaha seperti ini akan berusaha menciptakan konflik antara kita dengan Polri. Sehingga apa? Sehingga kepercayaan kita terhadap Polri itu semakin tergerus. Kan begitu. Nah, kalau sudah kepercayaan kita masyarakat tergerus, udah nggak percaya lagi dengan aparat penegak hukum, mau jadi apa bangsa ini? Enak aja ngomong parcok. Kalah apa? Kalau terhadap palsu. Saya katakan bukan mengejar ijazahnya Jokowi, mengejar kejujuran. Karena Jokowi ini udah 20 tahun menipu kita. Kelakuan Jokowi ini sangat menghina bangsa, sangat merendahkan bangsa Indonesia yang jumlahnya hampir 280 juta dengan tipu-tipunya yang begitu menjijikan. Wali kota pakai Dr. Andes, begitu masuk DKI jadi insinyur, begitu jadi presiden gak jelas. Sekali lagi ini penghinaan, merendahkan kita bangsa Indonesia. Kita menyarankan agar Presiden Prabowo melalui MPR memakzulkan Gibran. Dari isi pengumuman itu kelihatan ini manusia tak bermoral. Bayangkan saja kalau kita dipimpin oleh manusia tak bermoral. Mending kita dipimpin oleh monyet. Gibran ini secara intelektualitas belum pelangak pelongo, mau kita dipimpin begitu. Lah ini Jokowi ke Gibran ini apa gak ada ini? Berapa besar anggaran pemilu yang dipakai oleh si Jokowi untuk memenangkan si Gibran dengan menggunakan segala macam bansos, menggunakan parcok, menggunakan aparat desa, segala macam. Pada kesempatan ini, saudara-saudara sebangsa setanah air yang masih punya kehormatan, masih punya harga diri, masih punya malu, mari kita bersuara, bergerak. Dan pada Pak Prabowo, sekali lagi, Bapak pemegang kekuasaan tertinggi saat ini di sini. Walaupun ini carut marut tinggalan Jokowi, tapi sekarang Bapak yang bertanggung jawab. Jangan biarkan tambah carut marut. Mudah-mudahan didengar. Kalau tidak didengar, ya kita cari cara lain untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Tahu kayak gini modelnya, 2019 gak usah dilepas. Tingkahnya itu loh. Apa dia bilang? Apa gak ngeri? Lebih bagus kita dipimpin monyet, katanya gitu, daripada pimpin Gibran. Siapa lu? Lu aja dipimpin monyet. Enak aja lu. Kalau lebih bagus kau bilang dipimpin monyet, dia cari kau sendiri. Pasangnya itu, pajang itu foto monyet. Mereka sendiri yang bilang kan, lebih siap mereka dipimpin monyet. Ingat, pindah dari negara ini. Karena negara ini presidennya Bapak Prabowo, wakil presidennya itu Bapak Gibran, bukan monyet. Cari negara yang wakil presidennya monyet. Nafsu kali ini orang. Membalaskan dendam dia 2019 terhadap Bapak Jokowi. Udah ngerti aku masukmu kawan. Sakit hati kok kemarin kau kan. Danjen kau masuk penjara. Sakit kali kau, sakit hati.
Harga dirimu terkoyak-koyak, tercabik-cabik. Cuman kumis bapak aja nggak koyak-koyak. Aduh, aneh aja ya. Coba perhatikan kalian ya. Saya percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi palsu. Kau aja yang percaya. Sama orang di dalam ruanganmu itu, di dalam ruanganmu itu, ya itu seberapa banyak lah itu. Survei sudah membuktikan bahwasanya 69%, hampir 70% mengatakan percaya Bapak Joko Widodo itu ijazahnya asli. Yang nggak percaya itu cuma 14%. Nah, sedangkan pengikut Anies Baswedan itu semuanya 24%. Artinya apa? Pengikut Anies Baswedan pun juga, ya, 10% masih ada yang percaya ijazah Bapak Joko Widodo asli. Itu dia. Jadi bukan kami yang terpecah belah, kalian yang terpecah belah. Aduh, kasihan kali aku ngeliat kalian, bah. Berharap kalian wakil presiden, kalian monyet. Kalah apa, lapet. Sorry ya. Maaf, bukannya aku tidak menghormati Anda sebagai purnawirawan. Aku adalah salah satu konten kreator yang sangat hormat kepada TNI dan juga Polri. Iya. Itu dia, ya. Lanjut, kita lihat, ya. Perhatikan ini. Gibran ini orang nggak tahu diri. Kenapa saya bilang nggak tahu diri? Nggak mampu tapi maksa. Kurang lebih sama dengan bapaknya. Kasihan nggak kita dengan anak cucu kita? Malu nggak kita sama founding fathers negeri ini yang udah mendirikan negeri ini dengan darah, Lu aja dan kali. jiwa. Kalau kemakin hancur. Saya cuma itu aja. Dua hal sebetulnya yang mendasari saya. Malu sama bapak dan ya mungkin kakek saya yang dirikan negeri ini, yang ikut andil di negeri ini dengan darah. Kalau kemudian sekarang ini hancur lebur, habis itu takut saya anak cucu saya ini kalau nanti negara ini hancur lebur. Betul. Nah kalau Gibran ini sebetulnya kalau ada yang mendiskusikan Gibran yang mampu, saya bilang saya nggak bisa kayak komentar lah. 6 bulan ini kelihatan kerjanya cuma bagi-bagi susu, mengasih sambutan, membaca, Salah. memimpin negara besar Indonesia yang sangat heterogen ini membutuhkan orang yang kuat. Kuat itu berarti bukan kuat fisiknya doang. Ya, betul. Leadershipnya, Iya. intelektualitasnya, apa ada itu dimiliki oleh Gibran. Nah itulah yang menakutkan buat kita. Yang kita yang kebetulan diberi mungkin pengalaman atau mungkin ilmu bagaimana mengelola negara sak gede ini gitu kan. Kita kan meragukan. Ekspektasimu terhadap wakil presiden terlalu besar. Salah alamat kalau kau menuntut wakil presiden berbuat ini dan itu. Lebih bagus komplainmu itu kau alamatkan kepada Bapak Prabowo. Ekspektasimu itu alamatkan ke Bapak Prabowo. Apa itu seorang Gibran? Kerjanya cuma bagi-bagi susu, nggak pernah nonton TV. Bapak nggak pernah nonton TV. Bapak ngapain aja? Kebanyakan ngumpul sih sama orang-orang si Anies. Sekali-sekali lihat itu TikTok, Facebook, YouTube. Gitu Bapak. Kerjanya bagi-bagi susu. Jadi kemarin yang monitor banjir siapa? Yang waktu monitor korban bencana alam di NTT siapa? Waktu memonitor pembagian makan bergizi gratis siapa? Waktu Bapak Prabowo di luar negeri, ya beliau membackup pekerjaan-pekerjaan Bapak Prabowo yang ada di dalam negeri. Itu kerja siapa? Bapak kepengen anak Bapak jadi wakil presiden juga sama kayak Amin Rais. Pak ngaca. Udah apa sih Bapak bikin di bangsa ini? Sampai Bapak bilang, kakek saya malu. Ya malu ya kakekmu aja yang malu. Kakekku nggak malu. Kakeknya si A.R. Mahmud juga nggak malu. Kakek si Bendol nggak malu. Kakeknya si Raid nggak malu. Kakeknya Pak Luhut bin Sarpanjaitan nggak malu. Kakeknya Bahlil nggak malu. Kok perasaan kali cuman ya kalau yang malu merasa cuman kakek saya sebagai pendiri bangsa ini. Ya silahkan.
Kakek lu aja kali, kakek gua enggak. Jangan bawa-bawa kakek orang dong, Pak. Bawa kakek sendirilah. Bagaimana enggak melu founding father kita? Kalau masih hidup Bapak founding father itu, beliau akan merasa bangga dengan Mas Gibran karena apa? Ya, belum sempat punya kumis tebel, udah bisa jadi wakil presiden. Nah, Bapak jadi apa? Bapak jadi apa? Pensiun udah selesai. Lebih bangga beliau itu melihat Bapak Gibran. Bapak ini bisanya gara-gara sakit hati, ya kan? Saya nggak mau anak cucu saya itu hancur, katanya begitu kan? Generasi kita di bawahnya ini hancur karena melihat siapa wakil presidennya. Ya hancur generasimu aja. Kau bawa generasi kami. Generasi dia yang masih mendukung pemerintahan Prabowo Gibran, nggak usah bawa-bawa. Kan begitu, justru anak cucumu malu, Pak. Ketika ditanya nanti ada pelajaran sejarah, sebutkan tokoh-tokoh yang ikut dalam Makar 2019. 1. Kiflan Zain. 2. Sunarko. Ditanya lah kok di rumah kan, Pak. Apa betul kakek kemarin ikut makar? Itu dia. Mana mungkin anak-anak kami. Ku tanya siapa nama wakil presiden? Nah, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Jadi kau nanti kalau udah besar belajar yang giat supaya bisa sukses sama seperti Bapak Gibran Raka Buming Raka. Masih muda bisa jadi wakil presiden. Jangan kayak yang sebelah sana, udah tebel kali kumisnya, nggak jadi apa-apa. Yang sananya, Pak, yang sana. Gitu loh. Ya nggak boleh begitu. Kalau nggak suka, nggak usah. Ya tapi ya itulah namanya usaha menghasut, ya kan. Hasut itu sama juga dengan usaha bagi mereka. Nggak menghasut, nggak seru. Lanjut. Artinya seburuk-buruknya Pak Prabowo, menurut para purnawirawan yang mengenal sosok beliau, masih bisa diharap. Masih bisa diharapkan. Oke. Kalau dia kemudian tadi melepaskan diri dari dari kontrolnya Jokowi. Masa iya sih Bang, seorang militer mantan Danjen Kopassus bisa dikontrol sama seorang sipil pula? Susah. Makanya militer tuh apa sih? Manusia kan? Iya, tapi manusia kan? Okay. Bisa salah, bisa takut, apa lagi? Ya sama-sama makan nasi lah intinya Bang ya. Iyalah. Nah kalau bilang begitu, kita susah. Kenapa bilang susah? Sebetulnya negara ini amburadul ini juga ada andilnya bekas tentara yang sekarang ada di sekitarnya Jokowi. Atau bekas polisi yang ada di yang saya katakan bekas ini para purnawirawan itu. Nah, kenapa kok nggak Anda tanya? Artinya seburuk-buruknya Pak Prabowo menurut para disalahkan siapa? Bekas purnawirawan, bekas tentara, purnawirawan yang ada di lingkaran Bapak Jokowi. Artinya apa? Ya, ternyata forum purnawirawan itu sih udah jelas ya. Forum purnawirawan tidak mewakili suara dari seluruh purnawirawan yang ada di bangsa ini. Kan begitu ya, Bapak Prabowo sebetulnya hebat, tapi dia harus bisa melepaskan kontrol dari Bapak Jokowi. Bisa takut. Framing lagi. Mereka bukan kontrol Bapak Jokowi dulu, bukan. Tapi persahabatan. Kita bisa lihat ya, apapun usaha dari kalian ya, berusaha untuk menjauhkan Bapak Prabowo dari Bapak Jokowi, semuanya gagal total. Gagal total. Iya kan? Udah berapa kali kalian coba kan gagal kan? Itu dia sekarang masalah apa lagi ya? Masalah pemakzulan Bapak Gibran, ya kan begitu. Sekarang begini, ada pertanyaan, kenapa nggak bisa dimakzulkan? Sedangkan Gus Dur aja bisa dimakzulkan.
Gus Dur yang pilih siapa? Rakyat atau MPR DPR? Gus Dur itu dipilih DPR dan MPR, makanya bisa dimaksulkan. Dengan cara-cara kotor. Siapa yang bertanggung jawab? Megawati dan Amin Rais. Tapi ini Bapak Prabowo Gibran dipilih oleh rakyat. Belum tentu rakyat memilih Bapak Prabowo kalau tidak ada Gibran. Begitu juga sebaliknya. Belum tentu Bapak Gibran dipilih rakyat kalau tidak ada Bapak Prabowo. Jadi ada keterkaitan. Enak aja lu mau mengganti-ganti, mengusulkan kepada Bapak Prabowo. Siapa banget lu? Siapa banget lu, pakai banget lagi. Alah, ya lah. Sekarang begini, kalian perhatikan kan? Ya, dengar ini. Info tentang pemakzulan Bapak Gibran Rakabuming Raka, ya, itu nggak santer di media-media mainstream seperti Tribun, Kompas TV, apa segala macam. Kan begitu. Karena apa, lesu? Karena apa? Tidak ada tanggapan dari DPR. Jadi mereka hanya ribut di podcast-podcast. Ribut mereka di media-media bayaran mereka. Kalau di media mainstream nggak ribut. Perhatikan kalian. Ya, cerna kata-kataku ini. Nggak ribut, ya kan? Ya, tapi kalau podcast-podcast yang memang menghadirkan mereka, channel-channel YouTube yang menghadirkan mereka, ribut ini. Kan begitu kan? Ah, udahlah ya. Ah, sekarang begini, ada lagi yang mengatakan begini. Ya, kenapa Bapak Prabowo diam saja? Forum sudah bersuara, rakyat sudah bersuara. Kan begitu. Dengan alasan banyak lah, ini bersuara, itu bersuara, ini bersuara, itu bersuara. Kan begitu. Ya, itu karena apa? Karena Bapak Prabowo setuju. Kalah apa? Dangkal kali otakmu. Karena apa? Karena Bapak Prabowo sebetulnya setuju. Bapak Prabowo mendiamkan karena apa? Karena sebetulnya yang kalian lakukan itu cuman riak-riak kecil. Riak kecil. Kecil. Nggak begini. Aduh, yang nggak perlu ditanggapi karena apa? Nanti mati sendiri. Isu ijazah Bapak Joko Widodo kan sebentar lagi apa lenyap kan gitu. Kalian lihat aja pemberitaan tentang Sirkismon, nggak santer lagi. Karena apa? Sudah tinggal menunggu tahapan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setelah itu penetapan tersangka. Kalian jangan mau dibodoh-bodohi dengan keluar-keluar. Percuma, Rismon, kau percuma kau keluar-keluar. Ya, setelah itu Egy Sujana, setelah itu siapa? Kurnia, Tifa, Roy Suryo. Percuma kalian keluar-keluar, ujung-ujungnya masuk. Aduh, sama kayak ayam mau dipotong. Kalau ayam kan kayak ya, kalau ayam mau dipotong itu ribut itu, nggak diam aja dia, nggak. Begitu dipotong, seret. Alah, makanya orang ini ku bilang dari kemarin, orang ini sering sejalan karena apa? Egy Sujana TPUA memburu ijazah Bapak Joko Widodo, ya, Sunarko memburu pemakzulan Gibran Rakabuming Raka karena apa? Mereka berangkat dari niat hati yang sama. Apa itu? Kegagalan dari makar 2019. Alah, capek kita, ya kan? Aduh. Ya, gimana? Mau kita bahas lagi yang satu ini? Atau selesai sampai di sini? Udah gatal ini hidungku ini. Udah harus aku mau minum, nggak bisa. Aduh. Nah, nih kita lihat dulu nih. Mantan Danjen Kopassus Sunarko semprot Luhut Binsar Panjaitan. Luhut ini manusia pembohong, penjilat yang sangat rakus atau serakah. Dikira kita iri, enggak, kita nggak ada yang iri. Mau dia kuasain apapun terserah. Tapi jangan negara ini yang jadi korban.
tanya langsung kepada Prabowo. Kenapa manusia yang sudah merendahkan martabatnya masih dipakai? Kan? Luhut itu pembohong, Luhut itu rakus, kan begitu. Itu omongan dia kan. Ini buktinya, perhatikan kalian ya. Ini buktinya, bukti kalau sebetulnya kalau bukan gara-gara Bapak Luhut Panjaitan yang menjamin dia keluar dari penjara, masih tetap dia di dalam penjara gara-gara kasus makar dia ya. Siapa? Siapa? Luhut Panjaitan yang Udah baca kan siapa? Karena Luhut sekarang ini keluar-keluar ini. Kita kaitkan dengan masalah tambang ya. Kita tahu bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan, beliau itu pengusaha tambang. Kan begitu. Tambang batu baranya banyak. Itu ada di mana-mana, apalagi di Kalimantan kan begitu. Nggak masalah sebetulnya. Nggak masalah ya. Apa salahnya seorang jenderal contohnya punya usaha ini, punya usaha itu. Nggak apa-apa, apalagi niatnya itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Meningkatkan ekonomi di dalam negeri. Berkarya untuk bangsa. Kan begitu, ya. Nah, ini kebetulan karena memang Bapak Luhut itu bagian dari pemerintahan, ya dia maksimalkanlah itu untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Setelah itu beliau itu bisa mengabdi bangsa ini lewat bisnisnya, usahanya. Kan begitu. Kalau ada orang model Luhut Panjaitan, Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang memang masih bisa dipegang komitmennya daripada Sunarko, ya lebih bagus pemerintah atau waktu itu Bapak Joko Widodo merapat ke Bapak Luhut Binsar Panjaitan daripada Sunarko. Kita nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi ya. Ada beberapa tambang-tambang atau usaha atau bisnis yang dimiliki oleh purnawirawan ini ya, tapi terganggu oleh karena keberadaan bisnisnya dari Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Atau terganggu oleh karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau diambil oleh negara. Kan begitu. Nah, sebetulnya dia sendiri yang mengungkapkan sebetulnya dia yang iri, dia yang rakus, dia yang pembohong. Sorry Bapak. Kan begitu. Sekarang kan banyak kan maling teriak maling. Dinasti teriak dinasti. Berarti ini iri teriak iri. Yang nggak tahu diri siapa? Bapak Sunarko. Udah dijamin kemarin pembebasannya itu. Oke. Jadi udah jelas siapa yang dibayar semuanya ini. Maaf ya. Aku tidak bermaksud untuk merendahkan seorang purnawirawan, tidak ya. Aku hormati statusnya sebagai seorang purnawirawan TNI. Tapi aku tidak hormati dengan langkah-langkah politik yang membahayakan stabilitas dalam negeri. Itu dia. Oke? Itu dulu dari Memperbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya. Itu lagi sudah Memperbelak membahas dan mengomentari yaitu tentang Mecin Sunarko di track recordnya yaitu tentang pemaksulan. Dan apabila teman-teman ada saran atau ada pendapat silahkan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.